Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Janda Pedagang Ayam Geprek. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Cepat bayar semua hutang suamimu itu sekarang, atau ku acak-acak rumahmu ini, ucap seorang penagih hutang di rumah Hilda. Maaf bang, kami belum ada uang. Lagian kenapa semua dibebankan ke saya? Kenapa abang tidak minta di keluarga suami saya saja? Jawab Hilda. Pokoknya gua gak mau tahu ya. Lo yang harus bayar semua hutang itu. Kalau tidak, rumah ini akan kujadikan bayarannya, ucap si penagih. Akhirnya Hilda yang kalah bicara, dia pun mengiyakan akan melunasi utang suaminya yang sudah meninggal. Namun dirinya meminta diberikan waktu 2 bulan lagi. Penagih pun setuju. Namun dia mengancam jika kelak 2 bulan belum ada, siap-siap saja rumahnya akan direbut paksa sebagai ganti hutangnya itu. Setelah mengatakan itu, para penagih yang berjumlah 2 orang itu, mereka pun langsung pergi meninggalkan rumah Hilda. Hilda kembali masuk ke dalam, dia pun masuk ke kamar menghampiri Bu Rani, ibunya yang sedang sakit dan hanya terbaring di kasurnya. Dia khawatir padanya, pasti tadi Bu Rani mendengar keributan itu. Dan benar saja, Bu Rani pun langsung menanyakan, ada apa sebenarnya barusan? Dengan berucap dengan nada lemah orang sakit. Nak, tadi di depan ada apa? Kok kayaknya ribut-ribut? Tanya Bu Rani. Hilda pun menjelaskan dengan pelan, agar Bu Rani tidak terlalu terkejut mendengarnya. Itu Bu, tadi ada penagih hutang. Dia datang mau nagih hutang Bu. Penagih hutang? Memangnya kamu punya hutang? Tanyanya. Bukan aku yang punya hutang Bu, tapi ternyata suamiku yang sudah berhutang pada juragan desa sebelah, dan aku yang harus melunasinya Bu. Astagfirullahaladzim. Benar-benar suamimu itu ya, masih hidup nyusahin, sudah meninggal juga tambah nyusahin. Bikin pusing saja. Memangnya berapa hutangnya Hil? Tapi ibu jangan kaget ya Bu. Bu Rani pun mengangguk menjawab ucapannya Hilda barusan. Hutangnya tadi aku lihat, buktinya 90 juta Bu. Ya Allah, terus nanti gimana kamu melunasinya nak? Kamu juga kan pasti gak ada uang segitu kan? Entahlah Bu, aku juga bingung dan pusing. Kenapa gak keluarganya saja yang melunasinya? Kenapa harus aku semua Bu? Ucap Hilda yang kemudian dia pun menangis. Jadi ternyata selama ini almarhum suaminya telah meninggalkan hutang sebesar 90 juta pada seorang juragan dari desa sebelah. Dan tadi 2 penagih hutang itu juga membawa beberapa bukti kuat soal almarhum suaminya yang pernah terlibat hutang kepadanya. Tiba-tiba Bu Rani pun mendadak menangis. Dia tak menyangka menantunya akan pergi meninggalkan beban. Dan Bu Rani bingung pasti Hilda tidak ada uang segitu. Hilda ini adalah seorang janda tanpa anak, dan dia telah ditinggal mati suaminya 2 bulan yang lalu. Sebenarnya suami Hilda ini hanyalah benalu dari kehidupannya. Memang awalnya suami selalu menafkahi Hilda, namun seiring berjalannya waktu, sifat pemalas suaminya pun akhirnya muncul. Suaminya mogok kerja, sering keluyuran tidak jelas, berjudi dan juga mabok-mabokan. Seringkali Hilda dan suaminya ribut gara-gara masalah ekonomi rumahnya. Dan sebab itulah Bu Rani jatuh sakit karena selalu dibuat pening oleh mertuanya itu. Bahkan ketika ditanya ingin punya anak atau tidak, suaminya itu justru menolak, katanya cuma jadi beban saja nantinya. Dan semenjak suaminya malas, Hilda memutuskan untuk membiayai hidupnya sendiri dengan berjualan ayam geprek di lapak miliknya. Karena memang dia juga butuh uang untuk berobat ibunya.
yang sekarang sudah sakit-sakitan. Dan puncaknya, tepat 2 bulan yang lalu suaminya itu ditemukan tewas di jalan usai tertabrak mobil dan diduga karena efek mabok-mabokan. Singkatnya kembali ke Burani. Dia yang merasa khawatir dengan nasib anak satu-satunya itu. Dia kemudian menyuruh Hilda untuk menjual lahan sawah yang sudah tidak terurus. Pertama, Burani pun mengolah nafas terlebih dahulu sebelum berbicara kepada Hilda. "Nak, ibu ikhlas kamu jual lahan saya. Peninggalan dari bapak yang sudah tidak keurus itu, nak. Nanti uangnya buat bayar hutang saja ya." "Tapi Bu..." "Sudah, tidak apa-apa nak. Ibu tidak mau nanti kamu dikejar-kejar sama penagih hutang itu terus." Yang tadinya adalah warisan dari ayahnya yang sudah meninggal, Burani tak mau Hilda dikejar-kejar penagih hutang itu. Dan dia berharap dengan menjual sawahnya itu bisa melunasi hutang suami benalunya itu yang sudah mati masih aja menyusahkan. Hilda menanyakan apakah Burani benar-benar yakin dengan keputusannya itu. Dan Burani pun mengangguk mantap dan menyuruh Hilda untuk mengurus semuanya. Bahkan Burani menyarankan Hilda untuk mendatangi rumah Haji Dullah yang dulu sempat nawar lahan milik almarhum ayahnya itu. "Apa ibu sudah benar-benar yakin dengan keputusan ibu untuk menjual sawah itu?" tanya Hilda memastikan. "Iya nak, ibu yakin. Nanti kamu datangi ke rumahnya Haji Dullah ya, yang dulu pernah nawar lahan dari almarhum bapak." Hilda pun mengangguk dan nanti akan mengurus semuanya. Kini dia pamitan sama ibunya karena dirinya mau berangkat berjualan. Tak lupa sebelum pergi, Hilda meletakkan makanan dan minuman di nakas dekat tempat tidur ibunya. "Iya Bu, kalau gitu aku berangkat jualan dulu ya." "Iya nak, hati-hati. Semoga jualannya laris hari ini." "Iya Bu. Ini ya Bu, makanan sama minumannya." Singkatnya Hilda pun segera beranjak pergi dari dalam kamarnya Burani. Setelahnya Hilda membawa beberapa bahan-bahan yang sudah disiapkan ke lapaknya dengan menggunakan motor dan juga keranjangnya. Perjalanannya yang dia tempuh cukup jauh karena berada di desa lain. Dan setibanya di lapak, karena memang masih sederhana dan Hilda belum sempat sewa kios untuk jualannya. Namun meskipun begitu dia sudah punya beberapa pelanggan. Ya meskipun masih saja kadang sepi kadang juga rame. Dan usai menyiapkan semuanya, Hilda pun duduk sembari menunggu pelanggan. Dan benar saja beberapa menit setelahnya, datanglah ibu-ibu yang minta dibungkuskan 2 porsi. Segera Hilda pun menyiapkan lalu menyerahkannya. "Mbak, saya pesan ayam gepreknya 2 porsi ya." "Iya Bu, dibungkus apa mau makan di sini?" "Dibungkus saja Mbak." Hingga beberapa saat kemudian, setelah pesanannya ibu itu sudah selesai, Hilda pun segera memberikannya. Ibu-ibu itu pun lalu membayar ayam geprek yang sudah dibelinya. Lapak dari Hilda ini buka dari pukul 11 siang sampai terserah, kadang sore kadang juga sampai malam. Hingga menjelang siang ada beberapa pembeli yang memang biasa beli di situ. Katanya sedang malas masak di rumah. Dengan cekatan Hilda pun melayani semua pembelinya itu. Namun terkadang Hilda masih saja kepikiran tentang hutang suaminya. Sampai-sampai dirinya lupa kalau salah satu pelanggannya itu pesan 3 porsi. Namun Hilda malah membuatkannya 2 saja. Hingga akhirnya dia pun dibuatkan 1 lagi. "Mbak, saya kan pesannya 3 porsi. Kok cuma dibikinnya 2 saja sih?" Iya Bu, maaf ya. Bentar, saya buatkan dulu 1 porsi lagi." Segera saat itu Hilda pun membuatkan lagi pesanan yang satunya untuk ibu itu. Dan sesaat kemudian, dia pun lalu memberikan pesanannya itu. "Ini Bu pesanannya. Sekali lagi saya minta maaf ya Bu." "Iya Mbak, gak apa-apa. Emangnya mbaknya kenapa? Lagi banyak pikiran ya?" Namun Hilda menjawab dengan senyuman manisnya saja, tidak menceritakan. Beberapa saat setelahnya tiba-tiba saja datanglah Haji Dullah ke warungnya itu. Dan sungguh sangat kebetulan sekali, karena Hilda juga ada perlu dengannya. Silahkan Pak Haji, mau pesan berapa?" tanya Hilda dengan ramah. "Saya pesan nasi ayam gepreknya 1 porsi ya Mbak." "Iya Pak, silahkan, ditunggu ya, saya buatkan dulu." Haji Dullah pun segera mencari tempat duduk sambil menunggu pesanannya itu datang.
Beberapa saat kemudian pesanannya pun sudah siap dan Hilda pun segera mengantarkan nasi ayam gepreknya Haji Dullah itu ke mejanya. Kala itu Haji Dullah mau makan di tempat saja, dan Hilda pun segera menyiapkannya. Dan setelah menyiapkan pesanannya, Hilda berujar akan bilang sesuatu nanti setelah Haji Dullah selesai makan. Beliau pun mengangguk dan segera memakan pesanannya terlebih dahulu. "Permisi Pak Haji, silahkan dinikmati ya," ucap Hilda sambil meletakkan nasi ayam geprek dan es tehnya di atas meja. "Makasih Mbak Hilda." "Sama-sama Pak." "Oh iya Pak Haji, nanti sehabis Bapak makan, saya mau ngomong sama Bapak boleh?" "Oh iya boleh Mbak. Nanti ya, saya makan dulu." "Iya, silakan Pak." Setelahnya Hilda pun kembali ke tempat duduk sambil menunggu Haji Dullah selesai makan. Singkatnya, usai selesai makan, Hilda pun menghampirinya. Kebetulan kala itu warung juga sedang sepi. Hilda kemudian langsung berujar apakah Haji Dullah jadi membeli lahan peninggalan ayahnya dulu. "Gimana Mbak? Mbak Hilda mau ngomong apa? Silakan." "Jadi gini Pak Haji, saya mau jualan sawah peninggalan Bapak. Apakah Pak Haji jadi mau beli lahannya itu?" Mendengar itu Haji Dullah pun merasa senang, karena memang dari dulu Haji Dullah menginginkan lahan itu, yang ternyata dekat dengan lahan miliknya sendiri. Namun Haji Dullah seakan heran kenapa tiba-tiba Hilda mau menjual kepadanya. Pasalnya sebelumnya Burani itu selalu menolak saat ditanyai olehnya. "Loh, memangnya kenapa Mbak? Kok lahannya mau dijual? Padahal waktu itu Burani selalu tolak loh kalau saya tanya soal lahannya itu. Katanya tidak mau dijual." Kemudian Hilda pun mengolah nafas dan menceritakan sedikit soal utang suaminya yang menumpuk itu, dan soal dirinya yang butuh uang mendadak itu. "Iya Pak Haji, memang sekarang saya lagi butuh banget uang. Jadi terpaksa jalan satu-satunya yaitu lahan sawah harus dijual." "Maaf ya Mbak, kalau boleh tahu memangnya butuh uang buat apa ya Mbak?" "Jadi gini Pak Haji, ternyata almarhum suami saya meninggalkan hutang Pak. Dia punya hutang menumpuk. Makanya saya butuh uang itu dengan cara menjual lahan sawah satu-satunya." Mendengar itu Haji Dullah pun beristighfar tak menyangka kalau almarhum suami Hilda sungguh keterlaluan, dan dia hanya menyuruh Hilda untuk bersabar dalam menghadapi ini. "Astagfirullahaladzim, saya nggak nyangka Mbak kalau almarhum suamimu meninggalkan hutang banyak." "Iya Pak Haji, saya juga baru tahu pas ada penagih hutang datang." "Yang sabar ya Mbak Hilda." Hilda pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya dengan perlahan, mencoba untuk sabar. Kemudian mereka menentukan harga dan akhirnya sepakat. Haji Dullah akan membayar 120 juta untuk lahannya minggu depan. Dan setelah selesai bernegosiasi, setelahnya Haji Dullah pun membayar pesanan ayam gepreknya tadi. Lalu Haji Dullah pun pamit dulu dari lapak Hilda. Tak lupa Hilda pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Haji Dullah. "Ya sudah Mbak Hilda, kalau gitu saya pulang dulu ya." "Iya Pak Haji, terima kasih banyak sudah mampir di lapak saya ya Pak." "Iya sama-sama Mbak, ayam gepreknya enak Mbak." Hingga singkatnya Pak Haji Dullah pun segera beranjak pergi dari lapaknya Hilda. Setelah kepergiannya Pak Haji Dullah, Hilda pun dudukan kembali sembari menunggu pelanggan yang lain datang ke lapaknya. Dia saat itu merasa sedikit lega karena akhirnya Haji Dullah mau membeli lahannya nanti. Hingga singkatnya usai pada maghrib, Hilda pun pulang dari lapaknya. Setibanya di rumah, dia pun segera memasak dan menyuapi Burani di kamarnya. "Bu, makan dulu ya, aku suapin." "Iya nak, makasih ya." Hilda juga bilang soal Haji Dullah yang sudah setuju soal membeli lahan sawahnya, karena tadi sudah ketemu di warung. Mendengar itu, Burani pun juga setuju dengan harga yang sudah disebutkan oleh Hilda. Dan Burani berharap semoga dengan ini semuanya akan terselesaikan. "Oh iya Bu, tadi di warung ada Pak Haji Dullah. Dia datang beli ayam geprek. Terus aku bilang soal mau jual lahan, dan dia katanya juga mau beli Bu.
Dengan harga 120 juta? Menurut ibu gimana dengan harga segitu? Jelas Hilda. Iya nak, tidak apa-apa. Segitu ibu juga setuju kok. Jadi kapan mau dibeli Haji Dullah katanya? Katanya sih minggu depan bu. Sekalian aku mau nyiapin beberapa persyaratannya. Setelahnya Hilda pun beranjak membersihkan rumah. Dia lanjut makan dan menghitung hasil pendapatannya hari ini. Dan setelah malam mulai larut, Hilda pun bergegas untuk tidur. Lumayanlah pendapatannya hari ini, gumam Hilda saat itu. Hingga saat itu Hilda pun langsung segera istirahat ke kamarnya, karena badannya sudah capek semua setelah seharian berdagang. Keesokan paginya Hilda pun telah bangun dan menyiapkan semuanya seperti hari-hari biasanya. Mulai dari masak dan menyiapkan bahan-bahan buat dibawa ke lapaknya. Bahkan tidak lupa menyuapi ibunya sarapan serta beberes bersih-bersih rumahnya. Setelah selesai masak, dia menghampiri Bu Rani dan menyuapinya untuk sarapan pagi. Karena ada beberapa bahan yang habis, Hilda pun punya rencananya pagi ini akan pergi ke pasar terlebih dahulu. Bu, nanti habis ini aku mau ke pasar dulu ya sebentar. Memangnya ada yang habis nak? Iya bu. Ya sudah, hati-hati ya. Beberapa saat kemudian setelah Hilda selesai menyuapi ibunya, dia pun segera pergi ke pasar untuk belanja keperluan yang sudah habis. Usai dia pulang dari pasar, Hilda pun mulai menyiapkan semua keperluan untuk jualan nanti siang. Jam 11 siang pun telah tiba. Segera Hilda pun beranjak pergi menuju ke lapaknya untuk jualan. Tidak lupa sebelum berangkat ke lapaknya, Hilda pamitan dengan Bu Rani dan menyiapkan makan dan minumnya di meja nakas. Setelah sampai di lapaknya, Hilda pun menata semua bahan-bahannya. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja ada pembeli yang datang dan membeli ayam gepreknya. Karena Hilda baru buka, dia pun segera menggorengkan ayam gepreknya itu. Hari itu pelanggannya pada berdatangan sampai Hilda pun kewalahan. Namun dia tetap semangat dan juga tidak pernah menyerah. Hari ini Hilda bisa pulang lebih sore karena dagangannya itu sudah ludes dari awal. Segera dia pun saat itu menata semua peralatannya dan bergegas untuk segera pulang ke rumahnya. Hingga beberapa saat akhirnya Hilda pun telah sampai di rumah. Bu, ibu sudah makan. Kamu sudah pulang nak? Iya bu, dagangannya sudah habis semua. Alhamdulillah kalau begitu nak. Ya sudah bu, aku beres-beres dulu ya. Setelahnya Hilda pun beres-beres rumahnya dan lanjut untuk masak. Setelah semua masakannya untuk makan malam selesai, dia pun segera mandi. Pada malam harinya dia menyuapi ibunya dan setelahnya seperti biasa, Hilda menghitung pendapatannya hari itu. Karena lelah dia pun segera untuk lanjut tidur. Hingga singkat cerita seminggu kemudian Hilda sudah mengurus beberapa persyaratan yang lainnya. Haji Dullah pun juga langsung membayar kontan semuanya. Ini ya Mbak Hilda, uangnya 120 juta. Terima kasih banyak Pak Haji Dullah. Sama-sama Mbak. Silakan ditandatangani dulu surat-suratnya. Kala itu Hilda pun langsung menandatangani surat perjanjian jual beli lahannya dengan kertas materai. Dan semenjak itu lahan sawahnya itu sudah resmi menjadi milik Pak Haji Dullah. Hingga singkatnya segera Hilda pun saat itu beranjak pergi menuju ke rumah juragan tersebut yang sudah ada di desa sebelah. Hingga akhirnya Hilda pun telah sampai di rumahnya. Kedatangan Hilda di sana disambut ramah oleh juragan itu. Namun itu hanya basa-basi saja. Setelahnya Hilda pun langsung berucap pada juragan kalau dia mau melunasi semua hutang dari almarhum suaminya. Permisi. Maaf juragan, kedatangan saya ke sini mau melunasi semua hutang suami saya. Juragan pun dengan senang hati mendengar ucapannya Hilda. Namun dia masih ragu apakah Hilda benar-benar bisa melunasi semuanya. Pasalnya kebanyakan yang hutang pada juragan itu jikalau tidak mampu membayar, pasti rumahnya akan disita olehnya. Apa kamu yakin akan membayar hutang suamimu yang banyak itu? Iya juragan, saya sudah bawa uangnya. Setelahnya Hilda pun mengeluarkan tumpukan uang dari tas yang dia bawa dari rumah. Ini juragan, uangnya.
Silahkan dihitung dulu. Segera saat itu juragan pun langsung menghitung semua uang yang diberikan oleh Hilda. Dan usai dihitung uangnya ternyata pas 90 juta rupiah. Dan Hilda pun tanda tangan begitu juga dengan juragan sebagai bukti bahwa hutang almarhum suaminya telah lunas. Uangnya pas. Silakan kamu tanda tangan dulu sebagai bukti hutangnya sudah lunas. Iya juragan. Kemudian juragan ini pun genit pada Hilda. Dan dia juga iseng nanya apakah tidak ada keniatan untuk nikah lagi. Lalu juragan pun menawarkan dirinya. Hilda, apa kamu gak ada niatan untuk menikah lagi gitu? Maksudnya gimana ya juragan? Ya kalau kamu mau, kamu nikah sama saya dan jadi istri nomor 4 saya. Memang juragan itu punya istri lebih dari satu. Namun Hilda menolak ajakannya itu. Dia berdalih sudah capek dengan laki-laki karena hanya membuat hidupnya sial saja. Maaf juragan, saya tidak kepikiran itu. Dan saya tidak bisa menerima untuk menikah dengan juragan. Karena urusannya sudah selesai, saya pamit pulang dulu juragan. Ya sudah, silakan. Laki-laki yang dipercayai Hilda hanyalah almarhum bapaknya dulu, yang kini sudah tiada. Dan setelah urusannya telah selesai, Hilda pun bergegas kembali ke rumahnya dengan perasaan lega dan bebannya telah berkurang. Malam harinya Hilda pun menemani Burani di kamar dengan membahas soal uang sisa jualannya itu, yakni 30 juta. Burani menawarkan pada Hilda untuk menggunakan uangnya buat mengembangkan usahanya dan mengambil beberapa untuk biaya perobatan Burani ke depannya. Mungkin Hilda akan mengambil 15 juta buat sewa kios setahun ke depan dan beberapa keperluan lainnya, dan mengambil 5 juta untuk keperluan obat Burani. Sisanya sengaja disimpan untuk jaga-jaga. Beberapa hari setelahnya Hilda pun berhasil menemukan sebuah kios yang lumayan luas dan murah sewanya, yakni 700.000 per bulannya. Hilda pun setuju dan langsung membayar cash untuk setahun ke depan. Dan setelahnya Hilda membeli beberapa keperluan lainnya, termasuk membuat spanduk untuk kiosnya itu nanti. Dan dia menamai lapaknya itu dengan nama Ayam Geprek Terserah. Maksud kata terserah yang dia ambil adalah pelanggan boleh request kepedesannya sendiri saat memesan. Singkatnya, usai mulai dagang kembali ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Yang awalnya dia kira bakalan laris, kini malah biasa-biasa saja. Namun Hilda pun mencoba untuk terus berusaha, barangkali keberuntungan menantinya di depan harinya. Di malam hari kondisi ibunya pun semakin memburuk. Sudah berobat kemana saja masih saja belum sembuh. Biaya sekitar 6 juta bahkan sudah dikeluarkan, namun masih sama saja. Hilda semakin bingung jikalau uangnya akan benar-benar habis sementara dagangannya masih sepi. Dia tidak ingin ibunya itu sakit-sakitan. Namun Burani ini malah menyuruh Hilda untuk jangan khawatirkan dirinya. Dia menyuruh untuk fokus saja berjualan. Namun saat itu kesialan malah menimpa Hilda lagi di kemudian harinya. Pasalnya tiba-tiba dia di rumah didatangi lagi oleh pihak yang mengakunya dari bank. Mereka berkata kalau almarhum suaminya berhutang 8 juta pada pihak bank dan meminta segera dibayar, kalau tidak akan ada penyitaan rumah sebagai gantinya. Akhirnya setelah melihat bukti-bukti yang ditunjukkan, terpaksa diam-diam Hilda pun memberikan sisa uang simpanannya itu untuk melunasi semua hutang dari suaminya. Kini Hilda pun duduk termenung di ruang tengah. Sisa uang simpanannya yang tinggal 1 juta rupiah. Dan dari hasil penjualannya ayam gepreknya itu, terpaksa dia pun harus memberitahukan semuanya itu kepada ibunya, yaitu Burani. Dan malam harinya Burani pun benar-benar dibuat shock dan sedih usai mendengar semuanya. Dia sedih ketika mengetahui fakta bahwa anaknya harus mengalami kepahitan hidup ini, sementara dirinya belum bisa membahagiakan anaknya. Hilda juga ikut menangis kala itu. Dia kemudian memeluk ibunya dan berujar bahwa dirinya akan berusaha sebisa mungkin agar dagangannya laris dan membawa Burani ke pengobatan yang lebih mahal dan juga ampuh. Akhirnya karena malam sudah mulai larut, Hilda pun menyuruh Burani untuk segera tidur. Sementara dirinya menyiapkan beberapa bahan sebentar buat besok lalu lanjut tidur juga. Namun kesialan demi kesialan justru bertubi-tubi menimpa Hilda. Saat pagi harinya usai dirinya memasak sarapan, Hilda saat itu menuju kamar Burani dan membangunkannya, namun Burani saat itu tak kunjung bangun dari tidurnya.
Hilda terkejut saat mendapati tangan Burani yang begitu dingin sekali. Dan setelah dicek, ternyata Burani sudah tidak bernafas. Dia telah meninggal dunia. Sontak Hilda pun menangis sejadi-jadinya dan membuat para warga berdatangan setelah mendengar tangisan itu. Dia merasa sedih mengapa ini semua harus menimpanya secara bersamaan dan dalam waktu yang dekat. Seolah semua kebahagiaan Hilda ini direnggut paksa dari dirinya. Para warga pun kemudian membantu proses pemakaman Burani dengan layak dan membantu untuk pengajian 7 hari ke depan di rumah Hilda itu. Dan kini Hilda pun benar-benar hidup sebatang kara dan hanya tinggal fokus membiayai kehidupannya sendiri. Singkat waktu 2 bulan kemudian, lapak Hilda masih biasa-biasa saja, belum ramai seperti harapannya. Dan kini hanya duduk termenung di lapaknya menunggu pembeli yang tak kunjung datang juga. Sementara dirinya juga semakin pusing karena uang yang didapatkannya hanya segitu saja. Tiba-tiba saat itu datang 2 pemuda yang kemungkinan bukan orang situ dan makan di situ. Sepertinya mereka sedang dalam perjalanan jauh, karena terlihat dari apa yang dia bawa di motornya, seperti orang yang mau pulang kampung. Hilda pun segera menyiapkan pesanan 2 pemuda itu. "Mbak, saya pesan ayam gepreknya ya mbak. Pakai nasi 2 porsi." "Iya mas, baik. Saya siapkan dulu ya mas." "Minumnya apa ya mas?" "Minumnya es teh saja 2 mbak." Dan setelah pesanan itu diantarkan, Hilda pun kembali lagi ke meja kasir yang tidak terlalu jauh dari kedua pemuda itu. Saat itu samar-samar Hilda ini mendengar pembicaraan mereka, yakni sedang membahas tentang pesugihan yang dilakukan oleh satu teman mereka yang ada di perantauan. Katanya sekarang dia menjadi kaya sekali. Itu teman kita yang di perantauan kok tiba-tiba jadi kaya sekali ya? Emangnya kerja apa sih dia?" "Katanya sih dia itu sudah melakukan pesugihan." "Hah? Pesugihan? Ah, masa sih? Berani banget dia." "Iya loh, dia pakai pesugihan. Mungkin karena sudah sangat kepepet banget, makanya sampai melakukan itu." "Kok gak takut ya?" "Sudahlah, biarkan saja." "Tapi kok bisa cepat banget sih kayaknya? Punya mobil, rumahnya gedongan. Ya namanya juga uang gaib. Pasti cepat lah." Setelahnya mereka pun melanjutkan makannya yang belum selesai. Mendengar percakapan mereka, Hilda merasa tertarik apakah memang benar pesugihan bisa membuat seorang bisa kaya menjadi cepat. Apa benar ya? Pesugihan bisa buat orang jadi cepat kaya? Apa aku lakukan itu saja ya? Gumamnya. Dan setelah pemuda itu selesai, mereka membayar dan pergi. Namun Hilda masih saja terbayang tentang pembahasan 2 pemuda tadi. Setelah kedua pemuda itu pergi, Hilda pun masih kepikiran pembahasan tadi. Dan memang karena sampai sore masih sepi saja, Hilda pun mutusin untuk tutup dan pulang saja dari warungnya. Akhirnya saat itu Hilda pun segera pulang ke rumah setelah menutup lapaknya. Sampainya di rumah, dia pun langsung beres-beres rumah dan setelahnya mandi. Sudah mandi, dia duduk di depan teras rumahnya, sembari menikmati suasana sore hari yang sangat hangat. Saat dia sedang duduk di depan teras rumahnya, masih saja dia kepikiran soal pesugihan itu. Aku tertarik untuk melakukan pesugihan itu. Tapi di mana ya yang ada dukun jasa pesugihan itu? Gumam Hilda dengan sendirinya. Tak terasa azan maghrib pun mulai berkumandang. Hilda pun segera masuk ke dalam rumahnya. Pada malam harinya saat Hilda sedang tertidur, dia bermimpi ada di depan sebuah rumah tua dan dia bertemu seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu lalu berkata kepada Hilda, "Datanglah kemari, Cuk, jika kamu ingin mempunyai uang yang banyak." Ucap kakek itu sambil menyebutkan lokasinya. Bersamaan dengan itu, Hilda terbangun dalam keadaan masih bingung. Dia segera menulis lokasi yang dikatakan si kakek dalam mimpinya. Apakah ini semacam petunjuk baginya yang memang sedang penasaran gara-gara 2 pembelinya kemarin? Hingga akhirnya Hilda pun akan mencoba cari tahu lokasi tersebut. Apa maksud dari mimpi barusan ya? Aku tulis saja lokasinya deh, dan besok aku datangi saja, gumam Hilda. Setelahnya dia pun lanjut untuk tidur lagi karena dia masih mengantuk. Esoknya Hilda libur dagang dan dengan motornya,
Dia segera mencari tahu alamat itu. Perjalanan yang ditempuhnya lumayan jauh. Beberapa saat kemudian Hilda pun akhirnya sampai juga di desanya dukun itu. Setelah sampai di desa itu, karena dia belum tahu rumahnya, Hilda pun mencoba menanyakan kepada warga sekitar terlebih dahulu. Kebetulan saat dia lewat, ada bapak-bapak yang lewat dan segera dia bertanya padanya soal rumah dukun itu. "Pak, maaf, saya mau tanya." "Iya mbak, mau nanya apa ya? Apa bapak tahu alamat ini?" ucap Hilda sambil menunjukkan kertas alamat pada bapak itu. "Oh, iya mbak, ini rumah Mbak Sugi. Rumahnya ada di tengah hutan. Nanti mbaknya masuk saja ke sana. Nah, di sana nanti ada rumah gubuk, mbak." "Baik pak, terima kasih ya pak." Segera Hilda pun melanjutkan perjalanannya, menyusuri hutan itu. Dan singkatnya, usai menemukannya, Hilda pun langsung mendatangi rumah tua itu. Dan dia dibuat terkejut saat itu. "Tok tok tok. Permisi." Suara pintu dibuka. Saat siapa yang muncul dari dalam rumah, sama persis seperti yang di dalam mimpinya itu. Kakek itu bernama Mbak Sugi kemudian menyuruhnya untuk masuk ke dalam. "Sudah kuduga, kau pasti akan datang kemari. Silakan, masuk ke dalam." Akhirnya Hilda pun langsung masuk ke dalam rumahnya Mbak Sugi dan duduk di ruang tamu bersama. Tanpa basa-basi, Mbak Sugi lah yang langsung menawarkan Hilda untuk melakukan pesugihan. "Apa kau ingin jadi kaya raya? Saya bisa membantumu dengan melakukan pesugihan," ucap Mbak Sugi. Bahkan Mbak Sugi ini tak mematok harga sepeser pun. Hilda yang tidak merasa curiga, akhirnya dia mau saja. "Kalau kamu mau melakukan pesugihan ini, nanti kamu tidak usah bayar. Akan saya kasih gratis. Gimana?" "Iya mbah, saya mau jadi orang kaya mbah." "Ya sudah, kalau begitu ayo ikut saya. Kita lakukan ritualnya." Saat itu Hilda dan Basuki pun langsung masuk ke dalam ruangan ritualnya. Di dalam ruangan ritual sudah ada beberapa sesajen dan juga kemenyan yang telah dibakar. Hilda duduk berhadapan dengan Basuki di dalam ruangan itu. Setelah kemenyan itu telah dibakar, Basuki pun langsung merapalkan mantranya dengan mulut berkemat kamit. Lalu Basuki mengambil bunga melati yang sudah disiapkan itu. Beberapa bunga melati itu kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang sudah ada airnya. Kemudian melati yang ada di dalam wadah dengan air itu dicampurkan dengan minyak, entah itu minyak apa. Tercium bau aneh kala itu menyengat di hidungnya. Hilda pun merasakan merinding saat melihat itu. Setelahnya lalu Basuki mengasapkan wadah yang berisi melati dengan air itu, yang diasapkan di atas kemenyan yang menyala sambil dibacakan mantranya. Hembusan angin kencang pun masuk ke dalam ruangan ritual itu, membuat suasana menjadi mencekam. Hilda saat itu langsung merinding. Dia pun gemetaran saat dia melihat ada sebuah asap hitam yang masuk ke dalam ruangan itu. Perlahan-lahan asap hitam itu berubah menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Sontak Hilda pun tambah gemetaran dan juga ketakutan. Namun dia tetap mencoba melawan rasa takutnya itu, karena dia ingin kaya raya. Lalu Basuki mencoba berkomunikasi dengan sosok buto itu. Namun Hilda tidak tahu apa yang sudah dibicarakan oleh Basuki. Hilda hanya melihat sosok buto itu mengangguk saja. Dan setelahnya, buto itu pergi meninggalkan ruangan ritual itu. Singkatnya, usai melakukan ritual, Hilda ini ternyata disuruh untuk menaruh bunga melati di bawah dipanya, di mana nanti bunga itu akan menjadi sesuatu yang akan membuat Hilda kaya. "Bawa bunga melati ini dan taruh melati ini nanti di bawah dipan. Nantinya bunga itu akan menjadi sesuatu yang akan membuatmu kaya." "Baik, Bah." Tak lupa Hilda pun diberi mantranya, dan Basuki bilang juga tabur beberapa bunga itu ke lapaknya, pasti dijamin laris. Usai paham, Hilda pun pamit pulang ke rumahnya. "Oh ya, ini mantranya. Nanti dibaca saat akan menaburkan. Jangan lupa taburkan melati itu juga di lapakmu. Dijamin, nanti pasti laris manis." "Iya mbah, saya paham dan mengerti. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu ya mbah. Terima kasih banyak." Singkat waktu, Hilda pun telah melaksanakan semua titah dari Basuki. Tak lupa dia membaca mantra sebelum menjalankan ritualnya. Dan pada suatu pagi hari,
Hilda benar-benar dibuat terkejut saat mendapati bunga yang ada di bawah dipanya kini berubah menjadi perhiasan yang macam-macam, serta uang yang begitu melimpah. Akhirnya Hilda melakukan ritualnya itu seminggu 4 kali, dan perlahan dirinya itu mulai banyak uang. Meskipun begitu, Hilda ini masih tetap dagang dan seperti yang dititahkan oleh Mbak Sugi. Dia juga menabur beberapa bunga di pojok kiosnya, dan benar saja dagangannya pun langsung laris pembeli. Setiap harinya ludes tak bersisa. Hingga selama 1 tahun itu, Hilda bisa membeli apapun yang dia mau. Akan tetapi setelah dia menjadi kaya raya dan dia bisa beli apa yang dia mau, di rumahnya dan di lapaknya bahkan dimanapun dia berada selalu diganggu dengan sosok-sosok yang menyeramkan dan membuat ketakutan setiap saat. Kala itu di dalam rumahnya yang sekarang sudah direnovasi, dan Hilda tinggal sendirian. Dia sedang duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Saat itu tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara ketukan pintu rumahnya. Pada malam hari sekitar pukul jam 10 malam. Tok tok tok. Suara ketukan pintu itu terdengar beberapa kali, sehingga Hilda pun segera bangkit beranjak untuk membukakan pintunya. Saat pintunya telah dibuka, betapa terkejutnya Hilda saat melihat ternyata itu adalah sosok buto dengan tubuh tinggi besar dan sangat menyeramkan sekali. Tubuh Hilda pun langsung terbujur kaku melihat sosok itu. Dia tidak bisa berkata-kata lagi, hingga akhirnya Hilda pun ambruk pingsan. Kemudian sosok buto itu membawa tubuh Hilda masuk ke dalam kamar, dan sosok buto itu langsung menjamah tubuh Hilda tanpa kesadarannya. Keesokan paginya Hilda yang sudah sadar dia bingung. Dia mengingat kejadian terakhir yang dia alaminya, dan dia baru sadar kalau dirinya itu semalam tidak ada di kamar. Tapi pagi itu dia sudah ada di kamar. Kok aku tiba-tiba ada di kamar? Siapa yang sudah bawa aku ke sini? Ujarnya. Seketika dia pun merinding dan teringat kalau semalam dia bertemu dengan sosok buto yang sangat menyeramkan sekali, serta baunya sangat busuk sekali. Namun Hilda tidak terlalu memikirkannya. Dia kemudian lanjut untuk masak buat sarapan dirinya sendiri yang tinggal di rumah sendiri. Setelah sarapan dia pun lanjut mandi dan beranjak pergi menuju ke kiosnya. Karena dia sekarang sudah kaya, dia juga memiliki beberapa karyawan di kiosnya untuk membantu. Jadi Hilda tidak perlu menyiapkan segala sesuatunya dari rumah, karena semuanya sudah disiapkan di kios. Siang itu kiosnya pun sangat ramai sekali, dibatasi beberapa pelanggan dan pembeli baru, karena waktu pas dengan makan siang. Sementara Hilda setiap di kiosnya, dia yang menjaga di kasir, karena dia yang menjaga uangnya sendiri. Kala itu ada pelanggan yang izin mau buang air kecil di toilet kiosnya. Dia pun dipersilakan oleh Hilda. Akan tetapi pelanggan itu saat hendak masuk ke dalam toilet, betapa terkejutnya dia dikejutkan dengan sosok buto yang sangat menyeramkan sekali berada tepat di hadapannya. Hingga akhirnya pelanggan itu pun ambruk jatuh pingsan di depan toilet. Para pelanggan yang lain mendengar teriakannya itu. Mereka pun segera menghampiri ke belakang. Begitu juga dengan Hilda pemilik kiosnya. Ada yang pingsan, ayo bantuin, ucap pembeli. Kala itu segera pelanggan itu dibawa pulang oleh keluarganya yang kebetulan makan bersama di kiosnya Hilda. Namun semua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena mereka taunya memang pingsan biasa saja. Setelahnya pelanggan dan pembeli yang lain pun melanjutkan menikmati makan ayam gepreknya. Singkat waktu tak terasa waktu pun sudah malam. Hilda pun segera pulang ke rumah. Kiosnya pun sudah ditutup. Dia pulang dengan mengendarai mobilnya yang baru dibelinya. Saat di perjalanan pulang, Hilda dikejutkan dengan suara wanita yang menangis terdengar jelas di dalam mobilnya. Yang menangis siapa ya? Gumam Hilda. Karena merinding dan takut, akhirnya Hilda pun memutar musik kesukaannya dengan volume yang keras, supaya tidak mendengar suara tangis wanita itu lagi. Untuk mengusir rasa takutnya, Hilda juga sambil bernyanyi. Namun saat dia sedang menyanyi malah dia mendengar ada wanita yang mengikuti Hilda menyanyi. Saat itu Hilda mencoba melihat ke arah kaca tengah mobilnya, dan dia dibuat terkejut ternyata dia melihat ada sosok kuntilanak yang telah duduk di jok belakangnya. Hilda pun mencoba merhentikan mobilnya di pinggir jalan. Kemudian dia keluar dari dalam mobil. Hilda mencoba untuk mengatur nafasnya dan berharap menunggu sosok kuntilanak itu pergi menghilang. Hingga beberapa saat kemudian, setelah Hilda merasa tenang, dia mencoba melihat di dalam mobilnya.
Ketika dia membuka mobilnya, ternyata sosok kuntilanak itu pun sudah menghilang. Dan Hilda pun akhirnya sampai di rumahnya juga dengan ketakutan. Namun singkat waktu, 1 tahun kemudian kebahagiaan itu terus terenggut dari dirinya. Dia harus kehilangan semuanya dari mobil, motor, dan rumah yang direnovnya itu. Pasalnya suatu hari saat malam tiba, ketika Hilda sedang tertidur, dia didatangi oleh sosok buto yang menjamah tubuhnya. Tubuh Hilda kaku saat dia tersadar sedang dijamah buto. Dia tidak bisa melakukan apapun, dan pada akhirnya dia pun pingsan karena ketakutan. Hal itu terjadi berkali-kali sampai Hilda ini dibuat lemas tak berdaya. Tubuhnya pun jadi kuring, kurus kering, dan matanya menjadi sayu. Jadi ternyata selama ini Mbah Sugi itu sengaja merencanakan sesuatu pada Hilda dengan menawari pesugihan gratis untuknya. Ternyata Hilda ini akan ditumbalkan Mbah Sugi untuk menambah kesaktiannya. Hingga pada akhirnya Hilda lah hanya terbaring lemas di kasurnya. Dia hanya menjadi budak nafsu sosok buto itu. Hingga puncaknya karena tubuh Hilda sudah kering banget. Buto pun sudah tidak doyan lagi. Sosok itu langsung membuat Hilda dengan kekuatannya. Hingga Hilda tak bisa bernafas dan kejang-kejang. Hingga pada akhirnya Hilda pun meninggal dunia. Tubuhnya tergeletak di kamarnya sampai berhari-hari. Hingga pada akhirnya beberapa tetangganya yang merasa ada yang aneh dengan Hilda, karena sudah berhari-hari tidak menampakkan diri. Saat itu para tetangganya pun datang ke rumah Hilda. Dan singkatnya saat pintu dibuka, mereka dikejutkan dengan bau yang begitu menyeruak. Sambil menutup hidungnya saat itu Pak RT Anwar dibarengi beberapa warga masuk ke rumah Hilda. Mereka dibuat terkejut saat mendapati tubuh Hilda yang sudah mulai membusuk dan pucat serta diurus pemakamannya hari itu juga. Hingga sekarang berbagai macam keanehan pun nampak di jasad Hilda itu, termasuk orang yang sedang mandikannya. Dan singkatnya usai Hilda ini dimakamkan, rumahnya pun sekarang menjadi kosong. Namun menurut penuturan warga sekitar, terkadang saat malam hari rumah itu tiba-tiba menyala sendiri lampunya, dan juga terlihat dari luar seperti ada orang yang sedang beraktivitas di dalamnya. Hal itu tentu membuat resah para warga hingga akhirnya mereka semua usai rundingan memutuskan untuk menggusur rumah itu dan mengubahnya menjadi lapangan badminton agar ada aktivitas di situ. Cerita pun selesai. Dan dari kisah ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Jangan sekali-kali kita terpedaya oleh tipu daya setan, apalagi kita berbuat hal-hal demikian, yaitu yang menyekutukan Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.